Ada 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kriteria yang pertama, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah mencintai keduanya dan tidak membenci keduanya. Iya, orang tidak bisa dikatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika dia tidak mencintai Al-Quran dan Sunnah, ketika dia membenci Al-Quran dan Sunnah. Dan kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah ini banyak tandanya. Misalnya, dia senang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu adalah bukti bahwa dia mencintai Al-Quran. Dia senang ketika ada orang mendatangkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini bukti bahwa dia mencintai As-Sunnah. Berbeda dengan sebagian orang yang ketika mendengarkan Al-Quran dia tidak senang, lebih senang mendengarkan musik, lebih senang mendengarkan obrolan orang. Kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran menjadi tidak semangat. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dia takut, khawatir apabila yang dia senangi dilarang oleh Al-Quran. Begitu pula ketika mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW tidak senang, karena khawatir apa yang dia sukai atau disukai oleh hawa nafsunya dilarang oleh As-Sunnah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau memang seseorang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, harusnya dia mencintai Al-Quran dan Sunnah, mencintai dalam pendengaran, mencintainya dalam pembelajaran. Dia benar-benar mempelajari Al-Quran dan Sunnah, senang kalau belajar Al-Quran dan Sunnah, senang. Mencintai dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan membenci Al-Quran dan Sunnah ini sangat membahayakan. Bahkan para ulama telah sepakat bahwa orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah itu kufur, keluar dari Islam, walaupun dia menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat membahayakan. Dan ada ijma' di kalangan para ulama akan hal ini. Siapa yang membenci Al-Quran dan Sunnah berarti dia keluar dari Islamnya, walaupun dia masih menjalankannya. Kriteria yang kedua, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah mengetahui Al-Quran dan Sunnah, mengenal Al-Quran dan Sunnah, bukan jahil kepada keduanya atau berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Al-Quran dan Sunnah agar tidak tahu. Ada orang-orang jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang berusaha untuk menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah karena dia khawatir kalau dia semakin dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak hal-hal yang dia sukai dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang keadaan dia, keadaan yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya banyak dari orang-orang mengatakan sedikit-sedikit kok diharamkan, sedikit-sedikit kok dilarang. Kenapa demikian? Karena memang keadaannya dia itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari tuntunan. Sehingga ketika dia mulai mengetahui tuntunan, ternyata banyak dari keadaan dia yang tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya keluarlah kata-kata itu. Padahal kalau kita objektif melihat sesuatu, ya, segala sesuatu, maka yang diharamkan itu jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Kalau kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, maka kita akan mendapati bahwa yang dihalalkan itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Makanya para ulama mengatakan al-aslu fil asya' al-muntafa' biha al-ibahah.
Pada asalnya segala sesuatu yang bermanfaat itu dibolehkan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk hambanya, dan siapa yang mengharamkan rizki-rizki yang baik. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan semua jual beli dan mengharamkan riba. Menunjukkan semua jenis akad itu pada asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama mengatakan al-aslu fil asya' at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu suci, berarti boleh digunakan. Ya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita mengaku sebagai pribadi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahuinya. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa kita wujudkan kecuali setelah mengetahuinya. Maka kita harus mempelajari. Kalau hanya mengatakan kami pengikut Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata ditanya mana Al-Qurannya, mana Sunnahnya, ternyata tidak tahu, bagaimana kita bisa mengatakan pengakuannya itu pengakuan yang lurus, pengakuan yang benar? Kalau benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, harusnya dia tahu Al-Quran yang dia pegang teguh itu mana, hadis yang dia pegang teguh itu mana, harusnya dia tahu. Kalau tidak tahu, maka berarti pengakuannya hanya pengakuan yang dusta. Kriteria yang ketiga, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, bukan meninggalkannya. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah haruslah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya setelah dia mengetahuinya. Kalau dia mengaku sebagai pengikut Al-Quran, pengikut Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata dalam kehidupannya tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka pengakuannya berarti pengakuan yang dusta. Kalau ada orang yang mengaku kami pengikut Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata bentuk badannya, bukan bentuk badannya, keadaan dirinya, ya, keadaan dirinya jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka berarti pengakuannya adalah pengakuan yang dusta. Ya, di zaman kita ini banyak orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi, ngaku-ngaku cinta Nabi. Saya mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak membuktikannya, tidak bisa membuktikan kecintaan itu pada dirinya. Kalau kita lihat dirinya dan kita bandingkan dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka jauh perbedaannya. Maka bagaimana yang seperti ini ya bisa diterima pengakuan bahwa dia mencintai Rasulullah SAW? Banyak orang yang cinta, yang mengaku cinta kepada Nabi SAW hanya dengan perayaan-perayaan tertentu saja. Kalau sudah merayakan ini, berarti sudah membuktikan bahwa dia mencintai Nabi. Dan dia mengatakan bagi yang tidak melakukan perayaan tersebut, berarti tidak mencintai Nabi SAW. Padahal perayaannya hanya sekali dalam setahun. Dan perayaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diperintahkan oleh beliau, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak juga diperintahkan oleh mereka. Dan para imam sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka bagaimana yang seperti ini dianggap mencintai Rasulullah SAW? Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, cinta kepada Al-Quran, kita mengaku mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW, buktikan itu dalam kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ya, berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengaku mencintai
Al-Quran dan Sunnah, tapi kehidupannya bergelimang dengan kesyirikan. Padahal yang paling diperangi oleh Al-Quran, yang paling diperangi oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kesyirikan itu. Bagaimana yang seperti ini diterima pengakuannya? Mengaku mencintai Al-Quran, mengaku mencintai Nabi, ternyata kehidupannya bergelimang dengan kebid'ahan. Bagaimana yang seperti ini diterima pengakuannya? Kalau benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harusnya dia mengamalkannya, bukan malah meninggalkannya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Al-Quran dan Sunnah diturunkan. Al-Quran diturunkan, Sunnah itu datang bukan untuk dilihat saja, bukan untuk hiburan saja, bukan untuk didengar saja, bukan untuk dibaca saja, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Itu ada untuk diamalkan, untuk diterapkan. Maka ikuti, terapkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah ya, kita sudah diberikan aturan yang sangat lengkap. Aturan di dalam Islam itu sudah lengkap. Agama Islam ini tidak seperti agama lain, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Semuanya sudah ada, tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan nilai ini sangat difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan buat aturan sendiri. Kalian itu sudah dicukupi. Aturannya semuanya sudah ada. Aturan agama ini semuanya sudah ada, tinggal menjalankan. Makanya jangan buat aturan-aturan sendiri. Kalau kita membuat aturan sendiri, berarti kita telah meninggalkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya yang keempat. Kriteria yang keempat adalah mengagungkan Al-Quran dan Sunnah, bukan melecehkannya. Kalau kita mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka agungkan Al-Quran dan Sunnah itu. Hormati Al-Quran dan Sunnah itu. Kedepankan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai Al-Quran dan Sunnah itu menjadi yang kesekian kali. Aturan yang paling harus kita kedepankan adalah aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terapkan ini dalam kehidupan kita, jemaah. Dengan itulah kita bisa disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seringkali sebagian dari kaum muslimin ketika disebutkan Al-Quran kurang mantap, disebutkan hadis kurang mantap, tapi kalau disebutkan ini perkataan si fulan, langsung yakin ini yang benar. Tapi kalau tidak disebutkan ini perkataan si fulan, dia masih ragu. Mungkin saja tidak seperti itu maksudnya. Ini sesuatu yang tidak baik. Dan ini jauh dari kata pengagungan Al-Quran dan pengagungan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita sebagai seorang yang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ketika dikatakan ini ada ayatnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hukum ini, harusnya kita benar-benar yakin itulah yang benar. Begitu pula ketika disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang itu, harusnya dia benar-benar yakin bahwa itulah yang benar. Adapun perkataan si fulan dan perkataan si allan, maka bisa benar, bisa salah. Dan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak orang bahkan melecehkan Al-Quran dan Sunnah. Dan melecehkan Al-Quran dan Sunnah ini bentuk kekufuran. Ya, melecehkan Al-Quran dan Sunnah ini bentuk kekufuran. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, yang kelima, meyakini, ya, kriteria yang kelima bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah meyakini bahwa hidayah hanya ada pada keduanya. Petunjuk kepada jalan yang lurus itu hanya ada
pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada di yang lainnya. Yang kita maksud dengan petunjuk di sini adalah hidayah, petunjuk jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Petunjuk kepada jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada Al-Qur'an dan Sunnah saja. Kita harus meyakini hal ini. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ya, kita hanya bisa mengetahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi." Ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kata-kata ini kepada umatnya. Wa in ihtadaitu. Apabila aku mendapatkan hidayah, fabima yuhi ilayya min rabbi. Itu karena wahyu yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Dan wahyu mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hidayah hanya ada pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini hal ini. Jangan sampai kita mencari hidayah melalui mimpi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku kaum muslimin. Mimpi-mimpi disebutkan untuk mendasari amalannya, padahal amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendasari amalannya dengan khayalan, ya, dengan terawangan dan dengan kengawurannya. Maka ya, ini jauh dari sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mendasari amalannya dengan akal-akalan saja. Jadi dengan akal, padahal akalnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini jauh dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keenam, kriteria yang keenam yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai makna zahirnya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan makna zahirnya. Makna zahir itu apa, Ustaz? Makna zahir itu makna yang tampak jelas, ya, makna yang tampak jelas, makna yang paling kuat dari suatu kata, itulah makna zahir. Ya, misalnya ketika sebuah kata itu mempunyai dua kemungkinan makna, yang satu makna hakiki, yang satu makna majazi, maka makna zahir adalah makna yang hakiki. Makna hakikinya itu makna yang zahir, makna majazinya ini ya makna yang tidak zahir. Seperti misalnya makna hakiki dengan takwil, ya, maka makna hakiki yang makna zahir, bukan makna yang takwilannya. Ya, jadi kalau memahami Al-Quran dan Sunnah, jangan mengedepankan takwil dulu. Ini harus kita takwil, padahal makna hakikinya masih bisa kita gunakan. Ya, seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu itu akan kekal. Wajah yang mempunyai kemuliaan dan punya keagungan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah. Allah katakan demikian. Dan Allah sifati wajah tersebut dengan sifat dzul jalali wal ikram, wajah yang punya keagungan dan punya kemuliaan. Jangan sampai kita mentakwilnya dengan mengatakan yang dimaksud wajah di sini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajah yang kita fahami. Ini namanya takwil. Memang makna yang diinginkan adalah bahwa zatnya Allah Subhanahu wa taala kekal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah. Wajahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi Allah menyebutkan di sini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah akan kekal, dan wajah tersebut wajah yang punya keagungan dan kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan rusak
kecuali wajahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya wajah. Jangan ditakwil dengan mengatakan maksudnya adalah zatnya. Adapun wajah, Allah tidak punya wajah. Jangan katakan seperti itu. Tapi katakan bahwa wajah Allah itu ada. Allah sebutkan itu dalam banyak ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam banyak hadisnya. Jangan sampai kita nafikan. Begitu pula dengan masalah tangan, ya. Allah menyebutkan dalam banyak ayat Allah punya tangan. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang sangat tegas, Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan dua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Dia memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Jelas. Jangan ditakwil. Adapun bagaimana kedua tangan Allah, maka kita tidak tahu, ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Tapi Allah mengabarkan bahwa Allah punya dua tangan. Dan kita tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Tidak boleh kita katakan bahwa tangannya Allah itu sama dengan tangannya makhluk. Tidak boleh kita katakan wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan wajahnya makhluk. Ya, sebagaimana kita katakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita tidak boleh mengatakan bahwa pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran kita. Kita tidak boleh katakan bahwa penglihatan Allah itu sama dengan penglihatan kita. Jelas berbeda. Tapi kita tetapkan bahwa Allah itu Maha mendengar. Kita tetapkan bahwa Allah itu Maha melihat. Sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Ya, ini kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah harus seperti ini. Kita terima semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai makna zahirnya. Kita tidak boleh mentakwilnya dan tidak boleh mentahrifnya. Kalau takwil tadi, ya, jadi kata itu kadang-kadang punya dua makna. Makna yang pertama makna yang kuat, makna yang kedua makna yang kurang kuat. Takwil itu menggunakan makna yang kurang kuat ini, ya, dan meninggalkan makna yang lebih kuat. Itu takwil namanya. Kalau tahrif lebih parah lagi. Tahrif itu mengubah makna yang harusnya misalnya berada di atas, kemudian diubah menjadi menguasai. Padahal berada di atas itu bukan menguasai. Ya, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arsy-Nya. Kalau dikatakan maknanya itu Allah menguasai arsy-Nya, maka ini tahriful makna. Ini pengubahan makna. Maknanya diubah. Lafalnya, redaksinya masih sama, tapi maknanya diubah. Itu tahrif. Bahkan ada tahriful lafaz. Ada pengubahan kata. Ya, seperti misalnya wa kallamallahu Musa taklima diganti wa kallamallaha Musa taklima. Yang harusnya fa'il dijadikan maf'ul untuk menafikan perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dia katakan yang berbicara kepada Allah itu Nabi Musanya, bukan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini tahrif al-lafz. Baik, jemaah sekalian rahimanallah, silakan dikumandangkan adzan, tinggal satu poin dan setelah itu kita akhiri majelis ini. Barakallahu fikum. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan 6 kriteria yang harus ada pada diri seseorang yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ke-6 kriteria tersebut, yang pertama tadi apa? Mencintainya, ya, mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kriteria yang kedua, mengetahuinya, mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Kriteria yang ketiga, mengamalkannya, ya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Kriteria yang keempat, mengagungkan dan memuliakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kriteria yang kelima, meyakini bahwa hidayah hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jalan Allah yang lurus itu hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kriteria yang keenam, memaknai Al-Quran dan Sunnah dengan makna zahirnya, bukan mentakwilnya, bukan mentahrifnya. Dan subhanallah jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, kita hidup di zaman peraturan. Iya, ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara.
kalau kita di pengadilan jemaah, peraturan itu benar-benar diterapkan sesuai dengan zahir maknanya. Bahkan kalau ada orang ya menyelewengkan nama, jadi namanya orang tahu kalau yang dimaksud adalah si fulan, tapi maknanya disebutkan dengan menambah satu huruf atau dua huruf, itu sudah tidak masuk dalam tidak bisa dijerat secara hukum, karena yang dia sebutkan bukan namanya itu. Ini dalam hukum duniawi ya, hukum dunia saja mereka menerapkannya seperti itu. Jadi menerapkan peraturan sesuai dengan makna zahirnya. Ya, mereka tidak berani mereka-reka makna baru. Makna zahirnya, makna paling kuat yaitu yang dipakai. Karena mereka ya menghormati apa yang tertulis di situ. Begitu pula orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah harus memaknai Al-Quran dan Sunnah ini dengan makna zahirnya. Kalau kita buka makna batin, makna yang tersembunyi dari lafal-lafal Al-Quran dan kita membolehkannya, ini akan merusak agama Islam dari dasarnya. Merusak agama Islam dari dasarnya. Ya, orang-orang batiniyah. Ya, di antara mereka ada yang berpaham Syiah. Sampai-sampai yang menafsiri Al-Quran, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yang dimaksud dengan baqarah di situ Aisyah. Ya, kalau dibuka makna batin seperti ini, ya betapa rusaknya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Baqarah, sapi betina. Mereka katakan sebenarnya maknanya itu Aisyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai ya kita memahami Al-Quran seperti ini. Pahami sesuai dengan zahir maknanya. Kecuali ada dalil, ya, kecuali ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa makna zahirnya tidak diinginkan. Ketika ada dalil kuat misalnya dari ayat yang lain atau dari hadis lain, ya, maka kita baru bisa terima, ya, untuk menguatkan makna yang asalnya tidak kuat. Kemudian yang terakhir, kriteria orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah dia teguh dan sabar dalam mengamalkannya. Dia teguh dan sabar dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang sudah rusak, ya, kerusakan ada di mana-mana. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pasti akan merasakan keasingan, ya. Dia merasa terasing, merasa berbeda dengan yang lain. Dia juga akan merasa kehidupannya tidak seperti yang lainnya. Ada rasa berat, jelas, ya. Beda kalau misalnya zamannya masih baik, orang baik masih banyak. Kalau kita jadi baik, teman kita banyak. Tapi kalau zamannya sudah rusak, kita baik, maka teman kita semakin sedikit. Dan ini akan mempengaruhi ringannya kita dalam melakukan kebaikan. Antum bisa bayangkan kalau kita berpuasa sendiri, sedangkan orang-orang yang di sekitar kita pada makan, maka puasa kita terasa berat. Beda kalau semuanya puasa, maka kita akan terasa ringan dalam berpuasa. Kalau kita sholat tarawih berjamaah di masjid, banyak orang, ya walaupun tarawihnya 2 jam, kita terasa lebih ringan daripada kita sholat tarawih di rumah. 2 jam itu berat kalau sendirian, tapi kalau bersama-sama terasa lebih ringan. Begitu pula dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita banyak temannya, maka akan terasa ringan. Tapi kalau kita sendirian, akan terasa berat, ya. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang istimewa bagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan zamannya sudah rusak. Bada al-Islamu ghariban, fasayakunu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, aneh. Rasulullah SAW ketika diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, orang-orang pada heran, ini aneh. Makanya yang asalnya dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya,
dikenal sebagai Al-Hakim, orang yang bijaksana. Sampai-sampai orang-orang sampai-sampai masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai Rasulullah, mereka sering meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau dijuluki sebagai orang yang gila, ya, orang yang sudah tidak waras. Karena memang aneh. Kemudian beliau dijuluki sebagai tukang sihir. Karena memang aneh. Dijuluki sebagai pemecah belah umat. Subhanallah, julukan pemecah belah umat ini ada di sirah nabawiyah. Sebagaimana orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di zaman ini dijuluki dengan julukan seperti itu. Iya, orang yang membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya diuji dengan ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya kita harus bersabar. Ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita harus punya kesabaran dalam mengamalkannya. Dan ingatlah, semakin sulit kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, maka pahala yang kita dapatkan semakin besar. Dan Allah tahu ya kesulitan kita dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai dengan beratnya keadaan, dengan beratnya situasi dan kondisi, dengan beratnya lingkungan, akhirnya kita tinggalkan kembali Al-Quran dan Sunnah untuk mengikuti arus yang ada di masyarakat yang tidak baik. Ya, di sana ada arus-arus yang tidak baik. Ya, jangan kita ikuti. Kita pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ya, sampai ajal menjemput kita. Demikian jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, apa yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.